Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan renungan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, mengapa bersyukur. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. 1 tahun sudah kita lewati dan sudah beberapa hari kita memasuki tahun 2024 ini. 1 tahun penuh sudah kita lewati dengan segala macam pergumulan, kemenangan, sukacita, duka cita yang mengiringi kita selama tahun 2023. Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas semua hal yang sudah kita lewati. Hari ini kita akan belajar beberapa alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa mengucap syukur adalah hal yang baik yang harus kita lakukan. Alkitab menunjukkan begitu banyak ayat tentang bersyukur. Ada ratusan ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang ucapan syukur. Tuhan sendiri mengharapkan rasa syukur itu menjadi satu motivasi utama di balik segala sesuatu di dalam hidup kita. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur itu adalah perintah Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Selain itu, ada juga alasan-alasan positif lainnya mengapa kita harus bersyukur. Alasan yang pertama adalah bersyukur itu memuliakan Tuhan. Rasa syukur kita memuliakan Tuhan karena kita tidak meninggikan pemberiannya, melainkan Sang Pemberi itu sendiri. Rasa syukur membantu kita menyadari bahwa semua yang kita miliki datangnya bukan dari diri kita, melainkan dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 15b menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, mengucap syukur mendatangkan kedamaian. Mengucap syukur kepada Tuhan akan menjaga hati kita tetap berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan menyelamatkan kita dari berbagai emosi negatif dan sikap yang merugikan yang akan merampas kedamaian yang Tuhan ingin kita alami. Tahukah kita apa penawar Alkitabiah terhadap kekhawatiran? Itu adalah rasa syukur. Ketika kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal yang telah Dia berikan kepada kita dan apa yang telah Dia lakukan kepada kita, atas pengampunan dosa-dosa kita, maka Tuhan akan memberikan kedamaian di dalam hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan kepada setiap kita untuk kita tidak khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah, sampaikan hal itu kepada Tuhan. Jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Jika kita melakukan hal ini, kita akan merasakan kedamaian Tuhan yang jauh lebih menakjubkan daripada apa yang dapat kita pahami di dalam pikiran kita sebagai manusia. Kedamaiannya akan menjaga pikiran dan hati kita tetap tenang dan tenang ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Bersyukur itu mendatangkan kepuasan. Rasa syukur membuat kita merasa cukup dari apa yang kita miliki. Jika kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita mendapatkan lebih banyak pun itu tidak akan pernah memuaskan kita. Bersyukur adalah kunci kepuasan kita. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Kesalehan disertai rasa cukup adalah keuntungan yang besar, sebab kami tidak membawa apapun ke dalam dunia ini, dan kami juga tidak dapat membawa apapun keluar dari dunia ini. Tetapi jika kita mempunyai makanan dan pakaian, kita akan puaskan hal itu. Yang keempat, bersyukur itu menguatkan iman. Mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu menguatkan iman kita ketika kita menghadapi
satu kesulitan yang baru. Ketika kita mengalami masa sulit, cobalah untuk mengingat kesetiaan Tuhan, sehingga kita bisa melewati masa sulit itu. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengingat perbuatan-perbuatan besarnya. Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kelima, bersyukur itu membuat kita bisa menjaga hati kita dari rasa iri. Iri hati membuat kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Rasa syukur menyadarkan kita bahwa Tuhan telah memberi kita jauh lebih dari yang pantas kita terima. Hati yang bersyukur sepenuhnya tidak mempunyai ruang tersisa bagi rasa iri. Yang keenam, bersyukur adalah sebuah kesaksian. Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan secara terbuka dan mengakui apa yang telah Dia lakukan kepada kita, kita menyatakan Tuhan itu sebagai pribadi yang penuh perhatian kepada dunia sekitar kita. Kita menunjukkan bahwa kepuasan dan kedamaian bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita kenal, yaitu dari Tuhan. Mazmur 105 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan dan nyatakan kebesarannya, biarkan seluruh dunia tahu apa yang telah Dia lakukan. Terakhir, bersyukur atas anugerah-Nya begitu besar. Bersyukur atas karya keselamatan yang telah kita terima dan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengucap syukur adalah perintah Tuhan, dan ada begitu banyak alasan bagi kita untuk senantiasa mengucap syukur. Karena itu, hendaknya setiap kita boleh selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun di dalam hidup kita. Bila renungan singkat ini berkati setiap kita. Amin.